Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GKJ Pakem, dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, Ibadah Minggu 13 Maret 2022 dilaksanakan dengan pengantar bahasa Indonesia dan akan disiarkan secara daring melalui YouTube GKJ Pakem pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ibadah anak akan diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Kedua, sakramen baptis dewasa akan dilayankan pada hari Senin 7 Maret 2022 pukul 9 di Gereja Tanen atas diri Saudara Ruli Yuwanda dengan alamat Pandanpuro Hargobinangun Pakem. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang ketiga, keputusan Majelis GKJ Pakem memperhatikan, mengingat dan mempertimbangkan yang pertama, kesehatan warga jemaat GKJ Pakem menjadi prioritas kita bersama. Dua, situasi persebaran COVID-19 di wilayah DIY, khususnya di Kabupaten Sleman yang semakin meningkat. 3. Jemaat GKJ Pakem yang terdiagnosis positif COVID-19 juga semakin bertambah. Maka Majelis Gereja Kristen Jawa Pakem memutuskan sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu secara tatap muka atau onsite yang semula diselenggarakan di 2 tempat ibadah, yakni di Gedung Gereja Tanen dan Panti Asih, untuk sementara waktu ditiadakan. 2. Ibadah Minggu dilaksanakan secara 100% daring melalui YouTube GKJ Pakem. 3. Jemaat dihimbau untuk senantiasa menjaga diri masing-masing dengan senantiasa menjaga kebersihan, selalu cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak dengan menghindari berkumpul di tempat-tempat umum atau banyak orang dan sejenisnya, dan mengurangi mobilitas. Kebijakan ini diambil dan seyogianya dilaksanakan demi menjaga keselamatan kita bersama. Mari senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Demikian keputusan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Keempat, pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri atas 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan ucap syukur. Kelima, program peduli COVID-19. Sampai saat ini, donasi yang telah terkumpul sebesar Rp36.470.000, sedangkan pengeluaran sebesar Rp34.415.100. Saldo saat ini sebesar Rp2.054.900. Yang selanjutnya laporan persembahan tanggal 27 Februari sampai dengan 6 Maret 2022. Total persembahan sebesar Rp6.469.000. Untuk ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Esti Widyastuti Emin, dan demikianlah warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit melalui website GKJ Pakem.
Jemaat diundang berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri kehidupan yang penuh liku ini. Walau suka duka silih berganti, pahit manis datang dan pergi. Meski semangat pasang surut, hidup harus tetap berlanjut. Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya juang menghadapi kehidupan. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat 60, bait yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Hidup harus diterima dan dijalani. Sepahit dan segetir apapun, kita tidak kuasa menolaknya. Hidup harus disyukuri, karena hidup adalah anugerah. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menemani. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 453, bait pertama dan ketiga, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah.
Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama, maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kami undang jemaat untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari kesaksian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 di ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Kepada Allah. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Di
Silakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama pada saat ini akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun mari sebelum kita mendengar sabdanya, kita akan berserah melalui doa. Mari kita berdoa bersama. Engkaulah sumber kehidupan kami. Begitu banyak hal terjadi menjadi bagian dari pengajaran cinta dan kasih Tuhan yang semakin mengokohkan kehidupan iman kami. Namun karena keterbatasan diri untuk merasakan dan menerima dengan baik, kami seringkali tidak memahami apa yang menjadi pengajaran-Mu yang menolong kami. Karena itu Tuhan, kami berserah sepenuhnya. Kami yakin Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan terang kasih, membukakan pikiran, perasaan, hati, dan menggerakkan kami untuk terus mau belajar setia mendengar Engkau di dalam firman-Mu. Maka hanya dalam Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman Tuhan bersama-sama kita terima melalui bagian Injil Lukas. Ya, dalam kesaksian Injil Lukas kita akan membuka pada pasalnya yang keempat di ayat yang pertama atau ayat 1 sampai dengan ayat 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan saya yakin yang tentu juga mengasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama pada saat ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Setelah di hari Rabu yang lalu kita ada dalam sebuah proses penyerahan diri yang utuh dalam ibadah Rabu Abu. Mengingat kembali kerapuhan diri dan belajar melihat terang kasih dan cinta Tuhan. Di masa Paskah ini secara utuh kita merefleksikan tentang kemenangan kehidupan di bawah bayang-bayang maut. Jadi bagaimana kita belajar untuk hidup dalam konteks yang sekarang ini kita pergumulkan bersama-sama, yang dibutuhkan perjuangan, konsisten, dan keteguhan hati. Dan di bawah bayang-bayang mautnya itu adalah situasi-situasi yang salah satunya sampai sekarang masih harus kita terima dan kita kelola untuk kita hadapi bersama, yaitu pandemi COVID. Dan ini menolong kita untuk kemudian di masa Prapaskah yang pertama kita diajak melihat melalui bagian narasi di dalam Injil Lukas dengan tema hidup
harus berlanjut. Maka dari situ saja kita mencoba untuk bisa merasakan. Kita hidup dalam kondisi yang tidak selalu seperti yang kita maui. Kita hidup bukan pada situasi yang menyenangkan terus. Tapi hidup itu terajut, teranyam gitu ya. Dalam satu keadaan menuju ke keadaan yang lain. Dan berubahnya itu bisa begitu cepat. Dan ya tadi saya katakan, paling tidak di situasi pandemi COVID-19. Kita bisa merasakan itu. Apakah harus berhenti di sini? Apakah kemudian kita ya sudahlah mengakhiri perjuangan kita dengan bisa saja kemudian leleh lueh gitu ya, cuek gitu. Tidak peduli terhadap dirinya atau lingkungan di sekitarnya. Yang penting saya masih bisa bertahan sampai detik ini. Dan yang lain sudahlah kita masing-masing memikirkan diri kita sendiri. Apakah seperti itu? Kalau tadi kita merasakan dari mulai awal ibadah, narasi yang diceritakan sampai dengan lagu-lagu yang kita lantunkan bersama, semuanya menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Itu kan mengingatkan banget. Kita tidak pernah sendiri. Kita punya teman dan kawan dalam siarah hidup kita, dalam perjalanan hidup kita yang syarat dengan begitu banyak persoalan dan situasi yang bisa menurut kita berat gitu ya. Selain teman atau kawan yang kita jumpai secara langsung, tetapi juga kawan yang begitu setia, yang tak pernah berubah kesetiaannya pada kita, yaitu Yesus. Dia meneladankan dengan utuh apa yang menjadi panggilan hidupnya, pilihan-pilihan hidupnya, dan bagaimana dia menceritakan caranya untuk konsisten menjalani hidup. Maka ketika kita melihat di dalam bagian Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13, ada sebuah peristiwa yang mengingatkan kedalaman dari kehidupan yang benar-benar dijalani oleh Yesus. Ketaatannya untuk memperjuangkan kehidupan dalam kemenangan yang berproses, yang tidak mudah. Saya jadi ingat ada pepatah hidup segan mati tak mau. Kalau menurut saudara, apa kira-kira maknanya itu? Hidup segan, mati tak mau. Berarti kan hidup moh gitu ya, bisa dikatakan begitu. Mati juga tak mau nih gitu. Nggak jelas kan gitu. Tidak demikian. Kalaupun kita harus menghadapi banyak tantangan, banyak risiko, ketika kita tahu bahwa kita punya dia, teman, kawan yang sejati yang menyertai hidup kita, Yesus, maka kita akan belajar untuk mengikuti jejak-jejak kehidupan Yesus. Ia berjuang dalam hidup. Ada godaan yang dialami. Ketika 40 hari itu dalam kelemahan secara fisik, karena dia menjalani puasa, dia tetap belajar setia. Orang yang menjalani puasa, kalau panjenengan mungkin pernah melakukan itu, puasa tidak hanya tidak makan dan tidak minum dalam batasan waktu tertentu atau mengurangi makan dan minum
dan terlebih dari itu mengoyakkan hati, mengendalikan diri dan sebagainya, pasti perang batinnya banyak. Pasti godaannya dalam tanda kutip banyak gitu. Saya membaca status salah satu teman, menarik sekali karena pada masa-masa ini dia sedang aktif memberikan ASI untuk anaknya gitu. Dan ketika seorang ibu sedang menyusui anaknya, energi yang dikeluarkan itu besar. Kalau dia kurang makan atau telat makan, waduh, rasanya itu sudah biar pet gitu ya, gambarannya begitu. Sudah ndredeg, sudah nggak nyaman gitu. Dan lapar, katakanlah begitu, asupannya kurang misalnya, terbatas misalnya gitu ya. Kita yang puasa, itu mudah uring-uringan. Bisa dibayangkan. Pasti dalam kesejatian hidup Yesus sebagai manusia kala itu, dalam rangka ia menceritakan kehadirannya sebagai Yesus dengan keilahiannya melalui proses berpuasa, dia mengalami keletihan itu, dia mengalami rasa lapar itu. Dan bisa loh Yesus itu marah, jangan dikira enggak bisa marah. Ada sesuatu yang kemudian bisa melemahkan dirinya. Ada situasi yang bisa mencobai dirinya. Dan itu benar dilakukan oleh iblis gitu dikatakan dalam Injil Lukas pasal 4. Yesus diajak, dicobai oleh iblis. Di ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi yo bisa saja, gampang saja gitu kan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menjawab kemudian di ayat 4. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Lancar nih, cobaan pertama bisa dihadapi dengan sangat baik. Tapi apakah diam saja si iblis ini? Wah, enggak juga saudara. Dia terus berjuang untuk membangun godaan-godaan yang lain. Dan di ayat 5 serta ayat 8 di sana dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Dan kata iblis itu pada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan padamu. Sebab iblis ini merasa bahwa dia sudah dikasih kuasa itu semua. Jadi kepada siapapun dia mau kasih, dia akan kasihkan. Tapi ada tapinya. Engkau harus menyembah aku gitu. Wah, tawarannya kan menggiurkan ya. Sepertinya. Semua nih yang ada di sekitar hidup kita, semua yang ada dalam kehidupan kita yang kita lihat saat ini akan jadi milikmu loh. Akan kuserahkan padamu. Tapi kamu harus menyembah aku ya. Dan Yesus katakan, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya pada Dia sajalah engkau berbakti. Wah, tahan banget nih. Konsisten. Dan kesetiaan iman. Lalu yang ketiga, di ayat 9 sampai 12 saudara. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yerusalem itu pusat liturgis gitu. Maka ada lagunya, oh Yerusalem, kota mulia gitu. Jadi panjernya gitu loh. Sesuatu yang memang dihayati benar, di sana ada sebuah perjumpaan yang khusus, yang disimbolkan dengan kehadiran bait Allah gitu. Yang orang gak main-main tuh gitu.
Maka iblis ini mengajak Yesus ke sana. Membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Dari atas itu suruh jatuhkan. Jatuhkan badannya, dirinya. Ke bawah tentu saja. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Yesus mengatakan juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Gambaran 3 hal pencobaan yang dialami Yesus. Dan kemudian Yesus bisa memiliki konsistensi dalam setiap jawabannya yang menunjukkan kedalaman makna hidupnya dan perjuangannya untuk menjalani hidup dengan kesetiaan, dengan kebenaran dan sesuai kehendak Allah Bapa. Itu menjadi sebuah keteladanan hidup untuk saya dan saudara. Belajar tetap setia pada hal yang baik dan benar. Di tengah begitu banyak tawaran dunia yang menggiurkan. Dan di tengah begitu banyak pergumulan hidup yang kita hadapi. Hidup tidak boleh berhenti. Hidup harus terus dimaknai. Sesulit apapun karena kita tahu dengan pasti. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menopang dan menyertai hidup kita. Kadang-kadang orang begitu sulit untuk bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya, manakala ia berada dalam kondisi hidup yang begitu berat. Tapi sebaliknya juga, orang begitu lekat dan dekat dengan Tuhan, merasakan kedalaman makna kehadiran Tuhan, manakala ia ada dalam situasi hidup yang berat. Jadi memang masing-masing punya caranya tersendiri untuk mengatasi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Tapi satu hal yang pasti yang kita pegang teguh dalam hidup, ketika kita terus belajar untuk benar-benar menyerahkan hidup kita pada pertolongan dan kuasa Tuhan, di tengah-tengah segala upaya yang terus kita perjuangkan untuk setia, untuk belajar melihat Dia dalam jejak-jejak hidupnya yang baik, yakinlah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus terus akan menyertai kita. Dan Roh Kudus akan menguatkan hidup kita. Maka saudara, sejatinya setiap peristiwa yang kita jalani menjadi bagian pembelajaran yang baik. Cara Tuhan yang Tuhan berikan untuk membuat kita semakin teguh beriman kepadanya. Kekuatan, penghiburan diberikan Tuhan pada kita. Suka, duka menjadi lantunan harmoni dalam kidung kasih Tuhan. Yang ketika kita mau untuk merasakan, untuk menghayati bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Di sana kita sungguh akan menemukan bahwa Tuhan menolong. Maka jalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Yakinlah ketika Dia menyediakan dan memberikan sesuatu pada kita, Dia tidak pernah akan melepaskan kita. Penyertaannya selalu ada. Teguh dalam hidup imanmu, ikuti tapak-tapak kaki kasih Yesus, jejak langkahnya dalam segala situasi hidup. Berserahlah kepadanya. Godaan pasti ada. Tantangan silih berganti.
tapi cara Tuhan menopang kita lebih kuat, bahwa Ia menyertai kita. Hidup harus terus berlanjut. Selamat berjuang bersama dalam kehidupan iman, dalam pesiarahan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, juga dalam kebersamaan hidup bergereja dan berjemaat. Kita saling merapatkan barisan kita saling menumbuh kembangkan kehangatan cinta dan kasih untuk bertolong-tolongan di tengah-tengah situasi dan godaan hidup yang beragam. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama menguntai segenap rasa syukur. Kita juga menaikkan permohonan, kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami, yang mencipta kami dalam keadaan sungguh amat baik, menempatkan kami sebagai citra diri-Mu, yang memancarkan cahaya kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua. Walaupun kami sadar, di dalam menanggapi karya kasih-Mu yang begitu agung dan luhur, kadang kami berada di dalam kelemahan diri, berbalut keegoisan, dan seringkali melupakan kasih setia dan penyertaan-Mu. Namun lagi-lagi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada menjadi kawan yang sejati dalam pesiaran kehidupan. Terus menuturkan dan meneladankan kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan untuk kami jalani. Maka kami pun hanya mampu berserah sepenuhnya untuk banyak hal yang kami terima dari Engkau. Kebersamaan dalam jemaat Tuhan di GKJ Pakem, dengan berbagai dinamika yang terjadi, dengan keberagaman yang terjumpai, dan itu kami sadari juga menjadi cara Tuhan yang baik untuk menguatkan hidup kami. Kami juga berserah untuk beberapa saudara kami
mereka yang masih dalam kondisi isoman, mereka yang harus dirawat di rumah sakit, mereka yang ada dalam proses pemulihan oleh karena sakit yang beragam, bahkan juga mereka yang dalam kondisi sepuh atau adioswo di gereja ini. Kami yakin dalam kelemahan selalu ada kekuatan. Ketika pengharapan mereka hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Karena Engkau akan hadir dalam banyak cara, melalui perawatan secara medis dan non-medis yang sesuai kehendak-Mu, makanan dan minuman yang menjadi asupan untuk nutrisinya, pengobatan, lawatan cinta kasih dari keluarga dan setiap orang yang peduli, itulah tanda kehadiran-Mu Tuhan. Kami berserah padamu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami dalam relasi di setiap keluarga, di mana Engkau menempatkan kami sebagai orang tua, anak-anak, ataupun anggota keluarga lainnya. Mampukan kami saling berbagi, menguatkan, mendengarkan, mengingatkan, sehingga kami bertumbuh dalam harmoni kasih Tuhan, dalam kesadaran perbedaan, dengan berbagai hal yang sering terjumpai. Kami yakin Engkau meletakkan kehidupan bagi setiap keluarga kami. Engkau membawa anak-anak kami dalam masa depan kehidupannya. Dan kami percaya akan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan yang kami jalani dalam relasi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara ini. Semua berjuang untuk berpulih. Semua berjuang untuk ada dalam kondisi yang baik dan lebih baik. Dan semua berjuang untuk bertolong-tolongan, menanggung segala derita, kesedihan, dan apapun yang sedang kami alami. Secara khusus dalam situasi pandemi COVID yang membawa dampak yang cukup berat bagi kehidupan. Namun kami percaya, kami semua berjuang di dalam Engkau dan bersama Engkau yang selalu menolong. Kami yakin Tuhan memakai para pemimpin di tingkat masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara untuk memulihkan dan mencari hal yang terbaik untuk kehidupan yang lebih baik juga. Kami berserah kepadamu. Kami juga menyerahkan segala situasi yang kami alami dalam kondisi alam ini. Cuaca yang perubahannya begitu cepat terjadi. Kondisi fisik kami yang begitu lemah untuk bisa menerima perubahan-perubahan itu. Kami yakin Tuhan yang akan menopang. Dengan kesiapan kami dan kemauan kami untuk menjaga kondisi fisik. Juga situasi alam ini terus mengingatkan akan kemahakuasaan-Mu. Agar kami juga merawat, memelihara dan melestarikan alam sebagai teman dalam kehidupan yang baik. Pada akhirnya kami mau serahkan seluruh sisa hidup yang masih kami punya atas anugerah-Mu, agar kami belajar ada di dalam kehendak-Mu, di antara begitu banyak keinginan-keinginan kami. Karena kami yakin kehendak-Mu lah yang terbaik, dan rancangan-Mu lah yang menuju pada kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan seperti firman-Nya yang dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam pengumpulan persembahan ini akan kita iringi dengan menyanyikan pujian
dari Kidung Jemaat 298, bait yang pertama dan yang ketiga, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Turun di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu saja Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu bahwa setiap berkat yang kami terima itu semua hanya daripada-Mu saja. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau saja yang sucikan dan berkati, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, pimpin dan sertai agar semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu untuk ibadah saat ini, dari awal tadi hingga berakhirnya nanti. Demikian doa kami ini yang akan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Di dunia yang penuh cemar, mari kita lantunkan nyanyian kidung baru kita sebagai ungkapan pengutusan. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, undurlah dengan damai sejahtera, lanjutkan kehidupanmu di jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Dan kini terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat dan bersukacita, terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.